Haleluya! Salam damai dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah merahmati kita, sehingga hari ini Senin 14 April 2025 dalam penyertaannya. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari siapakah kami ini. Dalam keterbatasan kami menyadari pula kami membutuhkan Tuhan untuk memberikan penerangan kepada kami tentang firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, judul kita hari ini, Tuhan tidak memandang usia, tetapi hati. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Saudaraku, banyak orang beranggapan bahwa tingkat kedewasaan seseorang ditentukan oleh usianya. Pendapat itu ternyata tidak selamanya benar, sebab Yosia walaupun masih sangat muda ketika diangkat menjadi raja, tapi dia justru melakukan hal yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya. Dia juga tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam menjalankan pemerintahannya. Ia hidup lurus di hadapan Tuhan. Inilah yang terjadi pada Yosia yang melakukan tugasnya sebagai seorang raja dengan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Yosia melakukan pembaharuan dengan mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Berarti umur tidak menjadi jaminan bahwa seseorang menjadi dewasa rohani, karena semua tergantung pada hatinya. Karena itulah Tuhan tidak memandang usia seseorang, tetapi memandang pada hatinya, dan kiranya hal ini akan memotivasi kita untuk melakukan hal yang sama, sehingga kita dapat menghargai orang-orang yang berusia muda, tetapi dewasa dalam iman dan perbuatannya. Saudaraku, hiduplah berkenan kepada Allah. Teruslah mencari Allah, utamakan kepentingan Allah, meskipun keadaan di sekitar kita seakan tidak mampu untuk melakukan hal-hal tersebut. Sebab orang-orang yang mencari Dia sejak dini akan mendapatkannya. Itulah yang harus kita lakukan, sehingga dengan demikian anak muda yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, juga dapat memperoleh kesempatan untuk menjadi pemimpin di satu kantor,
di suatu perusahaan, di suatu institusi, dan di kalangan jemaat Tuhan. Itulah regenerasi yang harus kita lakukan supaya terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Penegasan, kalau Tuhan melihat hati dan bukan usia, maka kita pun harus menilai seseorang dengan hal yang sama tanpa diskriminasi. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami salah dalam menilai seseorang. Terima kasih untuk pengajaran yang Tuhan berikan, agar kami melihat hati daripada usia. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudaraku, demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan memberkati kita. Amin.